Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Hanan Khoir, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus unsur-unsur kimia melalui komponen ekosistem seperti makhluk hidup dan juga lingkungan fisik. Siklus biogeokimia dibagi menjadi 6 unsur. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah air atau hidrogen, yang ketiga adalah nitrogen, yang keempat adalah karbon, yang kelima fosfor, dan yang terakhir adalah sulfur. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang daur hidrogen atau daur air. Nah, jadi pertama-tama air itu akan melakukan proses penguapan atau disebut evaporasi. Nah, setelah menjadi uap, air akan naik ke atas atau ke atmosfer, sehingga di atmosfer itu dia membeku atau membentuk sebuah awan. Proses ini disebut kondensasi. Nah, selanjutnya ketika awan sudah penuh dengan air, maka akan turunlah hujan. Hujan ini disebut dengan presipitasi. Nah, setelah hujan turun, air akan menyerap ke tanah, dan proses penyerapan air ini disebut infiltrasi. Setelah air menyerap ke tanah, semua air akan diserap oleh tanaman atau pohon-pohon, sehingga proses ini disebut sebagai transpirasi. Yang kedua adalah daur oksigen. Daur oksigen terjadi ketika karbon dioksida di udara diambil oleh tanaman untuk berfotosintesis. Fotosintesis dari tanaman ini akan menghasilkan air dan juga oksigen atau O2. Yang ketiga adalah daur karbon. Daur karbon terjadi ketika karbon dioksida di udara ditangkap oleh tanaman untuk dijadikan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini menghasilkan oksigen dan juga air. Oksigen yang dihasilkan ini tadi diserap atau dihirup oleh manusia atau makhluk hidup lainnya, sehingga ketika dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida atau jadi karbon. Yang keempat, daur nitrogen. Daur nitrogen terjadi ketika nitrogen di udara ditangkap oleh bakteri bernama Rhizobium ke dalam tanah dan diubah menjadi amonia oleh bakteri Rhizotobacter. Kemudian diubah lagi menjadi nitrat atau NH3. Setelah menjadi nitrat ini kemudian diserap oleh tanaman. Tanaman akan dimakan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup ini akan mati dan akan diuraikan oleh jamur-jamur tadi. Nah, setelah diuraikan, jamur-jamur tadi akan mengeluarkan NH3 atau nitrat yang akan diubah menjadi nitrogen dan kemudian dilepaskan kembali ke udara. Yang kelima adalah daur sulfur. Daur sulfur terjadi ketika gas sulfur dioksida atau SO2 bereaksi dengan air dan juga oksigen dan menjadi asam sulfat. Nah, asam sulfat ini akan diserap ke tanah dan di tanah menjadi ion sulfat. Ion-ion sulfat ini akan diserap oleh tumbuhan atau tanaman. Setelah diserap, mereka atau tumbuhan-tumbuhan ini akan dimakan oleh makhluk-makhluk hidup. Nah, makhluk-makhluk hidup ini akan mati. Ketika mereka mati, mereka akan diuraikan. Ketika mereka diuraikan, mereka akan menghasilkan gas bernama hidrogen sulfida atau H2S. Nah, setelah dihasilkannya H2S atau hidrogen sulfida, hidrogen sulfida ini akan dilepaskan kembali ke udara dan bereaksi dengan oksigen menjadi SO atau sulfur oksida. Yang terakhir atau yang keenam adalah daur fosfor. Daur fosfor terjadi ketika batuan mengalami pelapukan dan erosi sehingga menghasilkan garam fosfor atau garam fosfat. Nah, garam fosfat ini akan terserap ke tanah dan berakhir di perairan atau di lautan. Setelah berakhir di lautan atau di perairan, garam fosfat ini akan diserap oleh tanaman. Nah, tanaman-tanaman ini akan dimakan oleh makhluk-makhluk hidup, sehingga ketika makhluk-makhluk hidup ini mati, mereka akan terurai dan menghasilkan yang awalnya
fosfat organik diubah menjadi fosfat anorganik.